Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa Nabil TV dimanapun berada, kembali lagi ke acara yang kita senantiasa nantikan di setiap pekannya tentunya, yaitu Bincang Kita. Perbincangan antara aku dan kamu menjadi kita. Pada momen kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa lagi nih teman-teman sahabat Asa Nabil TV. Siapa beliau? Sekilas beliau ini namanya adalah Bu Retno Lestari SPD. Betul Ustaz. Nah, beliau ini merupakan kepala sekolah yang ada di SDNSN Pasar Lama 1 Banjarmasin. Nah, seperti apa beliau? Kita perlu dulu nih kenalan dengan beliau. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Iya Ibu, bolehkah Ibu kira-kira kami pengen kenal. Ini sahabat Asa Nabil TV ini pengen kenal nih. Ibu ini siapa? Seperti itu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal sahabat Asa Nabil TV. Perkenalkan saya Retno Lestari, Kepala SDNSN Pasar Lama 1 Banjarmasin. Izin memperkenalkan, kebetulan sekolah kami adalah Sekolah Penggerak Angkatan 3 di Kota Banjarmasin. Kemudian kami juga mencanangkan berbagai program, yang terbaru adalah transisi PAUD SD yang menyenangkan. Dan sekolah kami menjadi salah satu rujukan untuk transisi PAUD SD menyenangkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Dan keseharian kami sebagai Kepala Sekolah SDNSN Pasar Lama 1, kami juga mempunyai banyak aktivitas di organisasi seperti di Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, PW Salimah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian juga Andalan Pramuka, dan masih banyak beberapa organisasi lainnya. Itu saja dulu Ustaz. Masya Allah Ibu ya. Sepertinya jaringan Ibu ini luas sepertinya. Insya Allah. Saya banyak juga jaringan, cuman untuk maunjun sama nangkap ikan. Jaringan untuk menjala. Itu saya belum bisa Ustaz. Enggak bakat menjala. Iya, luar biasa relasi beliau. Nah, jadi sekolah beliau ini kebetulan tidak terlalu jauh dari sekolah kita. Betul. Bu ya. Nah, jadi mungkin apa salahnya ini? Apa namanya? Tidak ada salahnya kalau kita untuk menjalin relasi. Dan dalam artian di sini mungkin kedepannya kita nanti bisa kayak ya perlombaan segala Bisa. macam Ibu ya. Ya, kita jalin kerjasama, Betul, silaturahmi, betul sekali. ukhuwah terjalin, bagus Iya ya. betul, dan itu memang sudah selayaknya seorang muslim dengan muslim lain harusnya seperti itu Ibu ya. Dan di sini Bu ada mungkin beberapa pertanyaan dari kami maupun dari sahabat-sahabat Asa Nabil TV. Biasanya kalau siap ada tamu nih Bu. Oke, siap Paling Ustaz. ini kan kita berbincang Bu kurang lebih tentang sekolah yang kita dengar, yaitu di sini berarti sekolah SDNSN Pasar Lama 1 yang Ibu kebetulan komandonya lah yang Ya, mengomandoi untuk kan. saat ini, Untuk saat diberi ini tugas. ya betul sekali, ada amanah kan gitu. Itu terdengar sebagai sekolah yang punya label standar nasional SN. Boleh kami tahu dulu Bu tentang SN ini sebenarnya itu apa? Ya. Oke, baik, ini ceritanya berarti flashback ke beberapa tahun yang lalu ya Betul, Ustadz ya. betul. Jadi dulu itu sekitar tahun 2006, 2000 ke atasnya itu sedikit, kita ada punya sekolah itu seperti ada pengkastaan atau perjenjangan. Ada yang disebut standar nasional, kemudian ada lagi di atasnya rintisan sekolah berstandar internasional dan lain sebagainya. Nah, biasanya sekolah-sekolah yang mendapatkan label dari kementerian sekolah standar nasional, memang salah satunya adalah sekolah yang dinilai itu mempunyai kompetensi atau kecakapan atau daya dukung menjadi sekolah yang mampu menjadi sekolah percontohan. Nah, sebelum jadi sekolah standar nasional, sekolah kami juga di label sebagai sekolah percontohan. Oh gitu gitu, kan. iya, iya. Artinya apa yang dilakukan oleh sekolah ini menjadi salah satu barometer untuk perkembangan pendidikan di Betul, wilayah betul. sekitarnya. Nah, kemudian diberilah label oleh kementerian dengan standar nasional dengan beberapa indikator yang tentunya dipenuhi. Nah, seiring berjalannya waktu, sekolah standar nasional dengan sekolah rintisan Internasional tadi. internasional itu menjadi dihilangkan karena tidak ingin menimbulkan favoritism. Nah, gitu kan? iya, iya, Karena betul, betul, ketika betul. ada label standar nasional, akhirnya Iya, iya. apa? Dari beberapa kota di Indonesia banyak sekolah yang diberi label standar nasional. Akhirnya ada kecenderungan masyarakat itu pengennya tuh cuma ke sekolah itu saja nyekolahin anak. Iya. Apa jadinya dengan sekolah-sekolah lain? Akhirnya Betul. terjadilah ketimpangan dan ada favoritism tadi. Iya, iya, iya. Nah, kemudian kesininya akhirnya standar nasional itu tidak diberlakukan lagi dan semua sekolah itu wajib menerapkan kurikulum nasional. Artinya sekolah itu dimanapun posisinya, pusat kota, pinggiran, Harus sama. ibu kota, kabupaten dan sebagainya, mempunyai standar nasional yang sama, standar Iya, pendidikan iya, yang iya, sama, betul, sesuai betul. dengan kearifan lokalnya masing-masing diperkaya Betul, dengan itu. Jadi sehingga standar nasional ini sekarang nggak terlalu jadi salah satu penentu lagi. Walaupun memang akhirnya standar nasional ini menjadi salah satu dengan label ini menjadi salah satu daya dorong motivasi untuk
warga sekolah untuk Memasukkan anaknya ya. Iya, memasukkan Iya. anaknya, kemudian untuk menjadi stimulus untuk lebih meningkatkan kualitas. Lebih ada harapan lebih mungkin dari Iya, orang betul. tua, dari wali murid ya kan. Betul sekali, Ustaz. Itu sekilas flashback Iya. masa lalu. Ada benar juga mungkin Ibu ya, karena kita melihat begitu miris ketika mendengar berita misalkan, dan bukan misalkan, sebenarnya memang ada di mana ada salah satu sekolah negeri padahal itu tidak ada minatnya gitu. Ya, memang terpelosok mungkin tempatnya. Cuman kan masalah terpelosok itu sebenarnya bukan menjadi penghalang. Tergantung gimana dari apa namanya ya, penyusunan di dalamnya, sekolahnya kan gitu. Bila tidak berbasis nasional ya itu efeknya. Ya, betul sekali, Ustaz. Betul. Makanya di satu sisi memang perlu seluruh sekolah harus berbasis nasional. Nah, ini masih berkaitan Ibu dengan pertanyaan sebelumnya. Kurang lebih terkait yang kami tahu tentang modeling sekolah. Itu kira-kira gimana biar sekolah itu bisa menjadi great modeling lah, model terbaik dan relevan di masa kini. Karena kita kan sekarang era globalisasi, itu anak-anak ya candu HP itu bukan jarang lagi tapi memang sering gitu, bahkan apapun aktivitas mereka HP. Padahal kalau zaman-zaman nggak usah ke zaman Ibu, mungkin zaman saya itu HP karena saya tamat SMA. Nah, kalau anak sekarang dari yang kecil sekali gitu, asal dia sudah bisa jalan aja megang. Itu udah megang HP. Nah, gimana cara kita membentuk anak tersebut, dan asal dari sekolah tuh gimana sekolah bisa menjadi model terbaik untuk anak-anak yang demikian Ibu? Kira-kira silakan Ibu. Oke, jadi ini pertanyaan kayaknya luas banget ya, Ustaz. Luas ya, banget. Bagaimana modeling sekolah dan Iya. sebagainya. Mungkin kita mulai dari branding sekolah dulu. Boleh Ibu, silakan. Oke, jadi untuk sekolah kami itu memang kita punya branding, itu salah satu sekolah favorit dan sekolah unggulan serta sekolah ada Masya yang Allah. dinas menyebutkan labelnya adalah sekolah terbaik di Kota Banjarmasin gitu. Macam-macam lah orang Iya, labelnya iya, betul, gitu kan. Tapi pada prinsipnya itu diperoleh berkat dari kerjasama semua stakeholder sekolah, Betul. baik kepala sekolah, guru, kemudian orang tua murid, komite sekolah. Jadi kita punya komitmen untuk sama-sama membagi peran masing-masing, Ustaz. betul, Kemudian semua stakeholder, kepala sekolah, kemudian juga guru, kami mempunyai kaplingan masing-masing untuk membranding sesuai bidang kami, gitu kan. Kalau guru berarti fokusnya pada pembelajaran. Nah, terkait dengan zaman now sekarang Iya. teknologi gitu kan, Iya, ya, iya, seperti betul. Ustaz sampaikan tadi. Memang salah satunya adalah bagaimana untuk modeling sekolah, meningkatkan branding sekolah, kita menyiapkan program-program yang memang menghantarkan anak tuh ke dunia sekarang gitu kan, itu teknologi. Sekolah kita alhamdulillah sangat melek teknologi, dalam Iya, artian iya. guru-guru terbiasa mengajar dengan menggunakan teknologi. Yang paling sederhana, teknologi paling sederhana adalah menggunakan LCD. Itu sederhana banget ya, gitu kan, sederhana banget. Iya, iya, Nah, tetapi betul. kami juga menyadari bahwa kondisi sekarang ini anak-anak harus terbiasa dengan menggunakan platform-platform untuk pembelajaran. Nah, itulah yang kami gunakan di sekolah. Nah, alhamdulillah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memfasilitasi juga untuk itu, salah satunya gitu dengan ya. namanya SDI, Sistem Digital Indonesia gitu. Jadi di situ memfasilitasi siswa guru untuk melakukan pembelajaran secara digital. Kemudian juga guru-guru juga kreatif dalam merancang pembelajaran yang memang mengajak anak untuk terlibat aktif dalam dunia digital. Meskipun di sekolah kami punya peraturan, Ustadz, anak-anak nggak boleh bawa HP. Oh, kan. gitu. Nggak boleh. Tapi gimana nih? Kalau pakai LCD kan cuma satu, anak-anak gimana kalau mau interaktif main quizzes misalnya. Nah, itu Iya. ada teknik-teknik yang digunakan guru sehingga anak walaupun nggak pegang gadget tapi mereka bisa terlibat dalam pembelajaran interaktif menggunakan teknologi. Itu banyak. Nah, kalau mau nanti bisa berkunjung ke sekolah kami. Oh Kalau gitu. berikutnya. Mungkin tapi Iya. boleh sekilas nih Bu, sekilas. Saya sangat penasaran nih, gimana caranya bisa main, atau mungkin bahasa belajar lah, belajar tapi main kan gitu. Itu basisnya memang teknologi, tapi anak nggak pegang gadget itu gimana Nah, Ibu? itu dia. Ini salah satunya ya. Iya, salah satunya aja, Mungkin nggak- bisa ditelusuri di website sekolah kami juga. Mm-mm. Itu nanti kita cari. Jadi gini, misal nih, bukan misal ya. Jadi ada kegiatan pembelajaran yang memerlukan interaktif anak, tapi anak nggak pegang gadget. Sedangkan anak harus terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Maka Iya. ini guru yang repot. Nah, tapi Iya. kenapa guru yang repot itu berarti guru yang mau kreatif ya. Iya, Jadi, betul, betul. Guru dan Harusnya begitu, Iya. harusnya. Ya. Jadi guru udah nyiapin barcode yang berbeda untuk setiap anak. Jadi ada 28 siswa, ada 28 barcode yang berbeda, sehingga mereka ketika mereka ingin menjawab, mereka tinggal menunjukkan barcode-nya saja dan akan tampil di layar.
gitu kan. Jadi jawaban mereka true or false misalnya itu akan mereka bilang true or false, nanti akan di-scan oleh guru dan sebagainya, macam-macam tuh metodenya, tekniknya. Maka akan terlihat jawaban anak itu seperti apa, akan terekap, terlihat di layar walaupun hanya menggunakan satu gadget secara langsung. Nah ini tapi kalau orang Banjar bilang itu wani hangit. Jadi artinya harus memang prepare-nya itu jauh-jauh hari. Ini loh mau mendesain pembelajaran Betul. yang melek teknologi tapi ada keterbatasan. Kemudian yang berikutnya juga kita punya banyak PC dan Chromebook serta laptop itu yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk pembelajaran di sekolah gitu kan. Alhamdulillah itu juga fasilitasi dari pemerintah karena memang maklum ya Ustadz ya. Iya adalah betul. sekolah negeri otomatis betul. pembiayaan memang dari pemerintah. Iya. Terbaru ini SDN SN Pasar Lama 1 Banjarmasin mendapatkan satu afirmasi dari pemerintah pusat yaitu satu buah lab komputer lengkap dengan isinya. Masya Allah, ini Gitu. harus Dan kita contoh ini menjadi satu challenge untuk kami bahwa bagaimana bisa memfasilitasi, memanfaatkan ini sehingga pembelajaran itu betul-betul bermakna dan memang karena ini zamannya anak-anak tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Betul. Itu kalau dari aspek Diarahkan berarti Bu ya? Ya betul. Dari aspek komite juga kita support orang tua. Karena gini, orang tua di SDN Pasar Lama 1 adalah orang tua yang memang support terhadap program sekolah. Betul. Kalau kita analogikan seperti makan nasi uduk. Kalau udah jadi lapar nih Bu. Iya lapar ya. Alhamdulillah masih belum bulan Ramadan masih bisa aman. Ya. Walaupun kalau yang saum kan nggak bisa ya. Jadi pemerintah itu memberikan menu yang sama untuk semua sekolah negeri dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita makan nasi uduk gitu kan, standarnya kalau beli 10.000 cuman dapat tahu tempe. Betul. Nah kalau mau makan enak kita gimana? Mau nambah ayam, mau nambah telur, berarti kita bayar ekstra dong dari 10.000. Nah seperti itu juga di sekolah kami. Orang tua murid menyadari bahwa menu yang ditawarkan pemerintah untuk sekolah negeri dari Sabang sampai Merauke, kota dan desa sebetulnya sama melalui dana bos dan ketersediaan guru. Ketika ingin lebih, bagaimana sampai brandingnya SDN SN Pasar Lama 1 menjadi tempatnya orang banyak ngeluruk gitu kan untuk belajar penelitian, kemudian pengabdian dan menyekolahkan anak. Karena orang tua di SDN Pasar Lama 1 berani berkorban lebih untuk anak-anaknya. Jadi kita mau makan enak, kalau di warung kita harus nambah biaya, nambah ekstra gitu kan, ada biaya ekstra. Begitu juga dalam pendidikan. Saling kontribusi Bu ya. Berkontribusi. Itu untuk sekolah negeri. Kalau sekolah swasta kan beda lagi ya, itu lebih nyaman. Tapi harusnya di sekolah swasta harusnya lebih sadar lagi kan. Betul. Harusnya lebih kalau sekolah negeri bisa, berarti sekolah swasta harusnya mempunyai kapasitas yang lebih karena tidak terikat sekali kan. Betul. Itu kalau dari aspek kerjasama. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kami open terhadap kerjasama apapun yang kelihatannya kecil, tapi menurut kami itu akan memberikan manfaat besar di kemudian hari. Kerjasama itu sangat prinsip penting. yang baik itu Bu. Kemudian itu kalau dari aspek kerjasama, kehumasan, kemudian orang tua murid dan guru. Kemudian untuk kepala sekolah juga, karena kepala sekolah memang tidak sekarang aturan dari Kementerian Pendidikan itu kan kepala sekolah memang tidak dibebankan tugas mengajar. Berarti tugas kita adalah membranding sekolah kita kan. Iya betul. Berwirausaha bagaimana mengembangkan potensi yang ada di sekolah, menjalin kemitraan dengan pihak luar, mengembangkan diri juga kebetulan dengan beberapa organisasi yang dipegang, kemudian beberapa alhamdulillah saya juga ini jadi branding juga kan untuk sekolah. Jadi, betul. Sekolah penggerak, sekolah kami jadi sekolah penggerak itu adalah karena seleksi yang diadakan melalui kepala sekolah. Itu juga sumbangsi kita untuk sekolah. Karena sekolah penggerak yang diseleksi bukan akreditasi, menjadi sekolah penggerak bukan akreditasi sekolahnya, bukan jumlah gurunya, tapi kepala sekolahnya. Ya betul, tapi seleksi kepala sekolah. Seberpengaruh itu ternyata betul. Bu ya. Jadi sekolah penggerak itu melekat pada personal kepala sekolahnya ketika dia ditempatkan. Ketika seorang kepala sekolah itu lulus menjadi kepala sekolah penggerak, maka sekolah manapun yang dia ditugaskan saat itu otomatis akan menjadi sekolah penggerak dimanapun sekolah itu. Ini agak menyimpang mungkin Bu. Apakah itu potensi hanya untuk negeri? Apakah ada swasta juga bisa? Itu sekolah penggerak itu berlaku untuk semua sekolah Ustaz. Baik jenjang semua jenjang mulai dari jenjang PAUD TK sampai dengan SMK. Tapi kalau SMK namanya bukan sekolah penggerak, tapi kalau SMK namanya SMK Pusat Keunggulan. Dan itu statusnya apa? Semua baik negeri maupun swasta. Dan untuk Kota Banjarmasin kebetulan ya cukup banyak sekolah swasta
swasta yang menjadi sekolah penggerak. Oh, Walaupun Masya sekarang Allah. sekolah penggerak sudah berada pada tahun terakhir, tidak akan ada lagi sekolah penggerak setelah ini. Dan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terbaru adalah kemungkinan sekolah penggerak, kemungkinan ini wacananya akan berubah menjadi sekolah unggulan. Nah, itu Oh, lagi gitu, Masya perubahan Allah. kebijakan ya. Kita Gimana tunggu sahabat saja. Hasanabil TV? Seperti berada di tengah samudra luas bukan? Nah, ini mungkin ada sedikit Ibu. Kira-kira menurut Ibu terkait seberpengaruh apa sih gadget atau teknologi itu bagi pembelajaran siswa? Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Ibu menurut Ibu? Pengaruh gadget untuk pembelajaran siswa jika di sekolah, maka itu pengaruhnya cukup besar menurut kami, itu sekitar 9 atau 8 Wah, ya. 9 atau 8 ya. Ya, Itu betul. besar sekali itu. Besar sekali. Iya. Besar sekali karena memang kita didorong untuk itu. Berarti kalau ada orang tua yang melarang anak jangan main HP, jangan pakai, kira-kira kurang tepat atau gimana Ibu? Sebetulnya itu kembali orang tua melarang, sebetulnya kan memang ada efek negatif ya. Betul, betul, Nah, pasti itu kembali pada pola asuh anak dalam keluarga. Masya Bagaimana Allah. orang tua bisa membuat regulasi penggunaan gadget dalam keluarga. Itu masuk pada bab pola asuh anak dan remaja itu pada pertemuan berikutnya ya Ustaz Iya. ya. Wah, saya akan belajar lagi nih pertemuan Ustaz. berikutnya. Jadi Iya, seperti Cek. itu pada pola asuh saja, Iya. bagaimana kita Iya, iya. controlling anak. Betul, seperti betul. Berarti pertama yang saya tangkap ini Bu ya, berarti kita harus saling kerjasama. Pingin anak kita bagi orang tua, pingin siswa kita bagi guru. Itu menjadi baik, bagaimana relasi antar yang tadi stakeholder semuanya itu berjalan Betul, dengan Ustaz. maksimal ya Bu ya. Betul, Ustaz. Kadang ada nih Bu orang tua yang pinginnya anaknya bagus, tapi dia sudah serahkan sepenuhnya aja. Pasrah lah bahasanya Bu, bukan tawakal. Berat, itu berat. Pasrah udah terserah guru, nanti tiba-tiba anaknya nggak bener atau anaknya yang kesalahan, barulah datang marahin guru ke sekolah. Ya mudah-mudahan nggak terjadi pada kita Bu Mudah-mudahan ya. Insya Allah jangan sampai ya. Insya Allah pada jangan lembaga sampai, kita. dan mudah-mudahan yang terbaik buat kita semua, buat sahabat Hasanabil TV juga dimanapun berada, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang cinta agama, bangsa dan negaranya. Ayo sekolah ke Hasanabil. Baik, terima kasih sahabat Hasanabil TV semua, terima kasih Ibu yang sudah berhadir. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke As-Sanabil.